Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini yaitu terkait kontrol konkurensi yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya, manajemen transaksi. Nah, kenapa kita memerlukan adanya konkurensi? Nah, kita ambil contoh kasus pada suatu bank ABC, ada akun milik A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Andaikan ada urutan transaksi seperti ini. A melakukan penarikan, C melakukan setoran, D melakukan transfer ke B, E melakukan penarikan. Nah, jika tidak ada konkurensi, maka setiap transaksi tersebut harus dilakukan satu persatu. Jadi jelas aja akan waste of time, ya, buang waktu, juga waste of resource. Nah, kenapa waste of resource? Karena yang namanya suatu server itu pasti kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan komputer biasa. Jadi kalau hanya satu transaksi pada satu waktu saja jelas membuang sumber yang ada pada server tersebut. Ya, jadi waste of resource. Juga lower efisiensi. Nah, makna lower efisiensi di sini apa? Seharusnya anggaplah dalam 1 menit itu bisa diselesaikan hanya satu pekerjaan saja. Nah, padahal kalau kita menggunakan konkurensi, mungkin dalam 1 menit bisa selesai 3 pekerjaan sekaligus. Nah, apa yang dimaksud dengan konkurensi? Jadi, banyak user dapat mengakses resource yang sama secara konkuren atau bersamaan. Nah, kelebihannya, waktu tunggu antar transaksi menurun karena tidak memerlukan untuk menunggu transaksi yang lain selesai baru bisa dilakukan, namun transaksi bisa jalan bersamaan. Kemudian waktu respon terhadap user juga menurun. Nah, kalau misalnya kita harus menunggu jika tanpa konkuren, jelas respon kepada semua transaksi user itu kan lebih lama. Nah, namun dengan menggunakan konkuren, waktunya menjadi lebih singkat. Kemudian utilisasi resource lebih optimum. Maknanya, jika kekuatan daripada server itu seharusnya bisa melakukan 10 transaksi sekaligus, ya. Jadi dengan adanya konkurens, maknanya resource tadi bisa dimanfaatkan seoptimum yang mungkin. Kemudian efisiensi juga menjadi lebih optimum. Ya, maknanya dalam jangka waktu yang lebih singkat kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak. Nah, serial schedule atau penjadwalan serial. Jadi, kondisi yang berlainan dengan konkuren itu adalah penjadwalan serial, di mana transaksi berjalan satu persatu. Jadi, untuk mengatasi masalah penjadwalan transaksi, ya kita menjadwalkan transaksinya itu secara serial. Namun sayangnya jika jadwal kita buat secara serial, maknanya setiap transaksi T yang ada dalam jadwal itu akan dieksekusi secara berurutan. Jadi tidak ada proses interleaving atau konkuren ya. Nah, apa yang dimaksud dengan serial schedule di sini? Kita lihat contohnya, jika ada dua transaksi A dan B, nah maknanya ada dua pilihan jadwal serialnya. Apakah A dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan B, atau sebaliknya, B dilakukan terlebih dahulu sampai selesai, baru kemudian dilanjutkan dengan A. Walaupun pada banyak kasus sebetulnya kedua-dua ini akan menghasilkan basis data yang identik, namun belum tentu bisa berlaku pada semua kasus juga. Contohnya pada perbankan, ya, penghitungan bunga bank apakah dikalkulasi sebelum atau sesudah setoran dalam jumlah yang banyak. Nah, karena kan beda ya. Jadi kalau dikalkulasi sebelum dari jumlah tabungan yang ada jelas berbeda dengan sesudah pengguna menyetor jumlah yang banyak baru kemudian dihitung bunga banknya. Jadi totalnya akan berbeda. Nah, jadi pada kasus seperti ini jelas
serial schedule ini bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, namun pada DBMS setiap serial eksekusi akan diselesaikan hingga state berada pada kondisi konsisten. Nah, jadi pilihan serial apapun itu, walaupun menghasilkan hasil yang berbeda, eksekusi serial tersebut dianggap benar. Nah, maknanya apa? Karena kan seperti minggu lalu yang dijelaskan terkait manajemen transaksi, setiap selesai operasi, maknanya basis data itu menjadi konsisten, durable, maknanya data yang telah tersimpan itu sudah dianggap benar dan bisa diakses oleh transaksi yang lain. Nah, jadi validitas urutan transaksi pada jadwal serial ini sebetulnya bukanlah tanggung jawab daripada software atau aplikasi di BMS. Nah, contoh misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu pada perbankan, penghitungan bunga bank, apakah dikalkulasi sebelum atau sesudah setoran dalam jumlah banyak. Nah, aturan mana yang akan diterapkan ini diterapkan sesuai dengan aturan bank, ya. Jadi dan diimplementasikan pada kode program sistem aplikasi bank tersebut. Nah, jadi aturan-aturan seperti itu untuk memastikan bahwa hasil akhirnya itu sesuai dengan urutan yang diinginkan, ya memang harus kita implementasikan di dalam sistemnya itu sendiri, ya di dalam kode programnya. Jadi bukan kewajiban daripada di BMS. Nah, di BMS itu hanya akan melakukan penjadwalan transaksi saja.